01070038 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Nusa Cendana. Video ini saya peruntukkan sebagai penilaian dari tugas akhir mata kuliah Pendidikan Gender dengan dosen pengampu Ibu Meriana Doko SH MPD. Selamat menyaksikan teman-teman. Jadi baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan orasi saya mengenai kesetaraan gender. Konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan, sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan juga perempuan yang bisa berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat, maupun dalam kelas yang berbeda. Itulah yang disebut dengan gender. Jadi, gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan seks adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah, dalam gender ada perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara laki-laki dan juga perempuan sebagai hasil dari konstruksi. Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan juga perempuan apabila dilihat dari nilai dan juga tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural dan yang ada pada laki-laki dan juga perempuan. Sejalan dengan itu, gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan atau memilahkan atau memisahkan fungsi dan peran antara perempuan dan juga laki-laki. Perbedaan fungsi dan juga peran antara laki-laki dan juga perempuan itu ditentukan karena keduanya memiliki perbedaan dalam biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi, peranan masing-masing dalam bidang kehidupan dan bermasyarakat. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan juga perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan juga berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, dan lain sebagainya. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan juga ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan juga laki-laki. Dengan keadilan gender itu tidak ada pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan juga kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, mereka memiliki akses atau kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dalam pembangunan dalam masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya sampai dengan saat ini, perempuan seringkali dianggap sebagai kaum yang lemah yang hanya menjadi sosok pelengkap saja. Terlebih lagi, banyak sekali pola pikir yang berpikiran bahwa perempuan itu hanya sebatas di dapur saja, mengurus anak, mengurus keluarga, sehingga tidak ada peran di luar sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Istilah kesetaraan gender sering dikaitkan dengan istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perilaku tidak adil, dan lain sebagainya. Banyak persepsi dari masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan itu hanya mengerjakan pekerjaan domestik sesuai dengan porsinya sebagai ibu rumah tangga, sehingga jumlah anggota perempuan yang berperan di luar menjadi lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Untuk itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk berperan aktif dan untuk berpartisipasi langsung dalam penghapusan tindakan ketidakadilan gender yang terjadi dalam masyarakat, terutama untuk kaum perempuan yang masih mendapatkan perlakuan tidak semena-mena dari kaum laki-laki yang menganggap bahwa perempuan itu hanya bertugas di dapur saja
dan tidak dapat menjadi pemimpin di masyarakat umum. Terima kasih. Pak, mari dulu saya ngomong. Iya, Bapak. Ya. Kemana? Kerja di kantor aman kah? Aman. Di rumah? Aman, saya kerja semua. Tadi menyapu. Ada ini sayur, kenapa? Tapi berhenti kerja dari kantor, Sar. Kenapa? Saya kerja salah kan? Son besok lu harus berhenti kerja dari kantor, lu kerja di rumah, Sar. Susun mau. Son bisa harus berhenti. Guys, biar di belakang istri saya. Saring kawan. Oh iya, masuk. Kenalan yang sip kawan kerja. Ancis. Desi. Bosku. Desi. Saya di belakang Bu. Lu yang itu kenapa? Ada sampai keluar besar. Soalnya kemarin saya suruh dia berhenti kerja atau di kantor. Mungkin dia marah atau emosi. Cuma begitu. Biar dia kerja atau biar bantu ke rumah tangga. Sendi saya biar diurus ini rumah dengan anak. Bisa yang cari kerja ke sekarang. Jangan nggak boleh kerja. Jangan sekali perempuan bisa kerja. Biar dikerja atau sekarang perempuan dan laki-laki yang sama. Biar bantu ke rumah tangga. Belum keluar atau Tuh saya pun masuk. dengan. Baik, kita sudah cek. Bos itu. Ya, langsung nambah. Ya, hati-hati. Mari dulu. Ya. Kenapa? Aku minta maaf kemarin suruh marah-marah sampai suruh berhenti kerja. Jadi saya bisa kerja kembali kan? Iya bisa kerja kembali. Yang penting ingat pekerjaan di rumah. Oh, saya kerja semua dalam rumah, saya kerja beres, yang penting kesini saya kerja. Ya bisa. Oh, nama kasih ya, kesini saya kerja. Iya sama-sama. Jadi, drama yang sudah saya tampilkan sebelumnya menceritakan mengenai seorang suami yang melarang istrinya untuk bekerja. Padahal istrinya tersebut tuh sudah melakukan pekerjaan rumah tangga dengan baik. Namun, karena ketidakpahaman sang suami mengenai kesetaraan gender, sang suami melarang istrinya untuk bekerja dan lebih memfokuskan istrinya untuk bekerja di dalam rumah saja untuk mengurus rumah tangga mereka. Padahal
itu merupakan tindakan yang masuk dalam ketidakadilan gender. Jadi sang suami disandarkan oleh teman-teman kerja dari sang suami yang mampir ke rumah mereka dan juga menyampaikan bahwa ini tindakan tersebut itu salah. Jadi setelah dari itu sang suami pun sadar dan akhirnya sang suami meminta maaf kepada istrinya dan memberikan arahan kepada istrinya bahwa sang istri bebas melakukan pekerjaan apapun itu asal dia tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu. Jadi dari drama ini saya mengambil sebuah pesan dan juga kesan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman bahwa sekarang itu bukan seperti dulu lagi yang masih menerapkan tindakan budaya patriarki yang mengedepankan laki-laki dan juga menurunkan menurunkan derajat dari perempuan itu sendiri. Perempuan yang dahulunya dianggap sebagai kaum yang lemah dan juga hanya bertugas di dapur saja, tidak seperti sekarang lagi yang menyatakan bahwa perempuan bisa untuk menjadi seorang pemimpin dan perempuan juga bisa bekerja seperti laki-laki. Karena itu saya mengajak teman-teman untuk lebih menekankan pada budaya keadilan gender.